Waalaikumsalam, Dok. Ya, silakan Dokter Wahid, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini ada presentasi berapa ya? Ada berapa persentan hari ini? Izin dokter untuk yang maju 2 kasus dokter. 2 kasus ya. Oke, silakan dari siapa dulu? Mohon izin dokter, yang pertama dari saya dulu dokter. Oh ya. Share screen dokter. Kurang ganti background Komisi Akreditasi Rumah Tangga. Kalau mulai Masih persiapan ya. Ya, udah terlihat bagus. Silakan. Izin dokter. Ada backsound-nya apa ya? Kok terdengar sekali ya? Ya, silakan dimulai. Ya, mohon izin dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Mohon izin membawakan jurnal reading dari saya dokter Krista Yuda Bayu Mujananta, R1 Ilmu Bedah dokter. Izin untuk judulnya dokter, Surgical Outcome of Laparoscopy Total Extraperitoneal TIP Inguinal Hernia Repair compare with Langston Tension Free Open Mass Inguinal Hernia Repair a Prospective Random Study. Ya, teruskan ayo. Kenapa berhenti? Siap. Izin dokter untuk PPT-nya bermasalah dokter. Izin saya bacakan dokter. Untuk pendahuluan dokter, untuk pendahuluan tata laksana definitif inguinalis hernia inguinalis ialah pembedahan. Terdapat berbagai teknik repair, yaitu salah satunya penggunaan mesh yang dipopulerkan oleh Langston. Repair hernia inguinalis terbuka, metode Langston menjadi gold standar dalam repair hernia inguinalis karena tekniknya yang mudah dan tingkat rekurrensinya rendah. Kemudian sejak munculnya teknik laparoskopi terdapat perdebatan mengenai keamanan hasil dan viabilitas teknik dalam repair hernia inguinalis. Teknik laparoskopik diketahui memiliki hasil yang baik. Berbagai teknik repair hernia inguinalis masih kontroversial dan belum terdapat konsensus yang disepakati. Kemudian dilanjutkan, metode ini tujuannya melakukan studi komparatif untuk mengevaluasi hasil post-operasi antara repair hernia inguinalis secara laparoskopik total extraperitoneal hernia TIP dengan repair terbuka Langston Tension Free Mesh Repair LMR. Kemudian untuk penelitian ini secara randomized prospective study, teknik pengambilan sampel konsekutif randomized prospective sampling 174 sampel, 80 sampel dalam grup TIP dan 86 sampel dalam grup LMR. Kemudian penelitian dilakukan di NKP Self Medical College and Research Center di Lata Megaskar Hospital Nagaspur, Maharashtra, India pada Juni 2017 sampai dengan Juni 2020. Mohon izin dokter, untuk metodenya yaitu 220 pasien diberikan information participant study, yaitu 18 pasien di exclude ini karena ada hernia inguinalis rekuren, hernia obstruksi, hernia strangulasi, hernia inguinalis reduksi, hernia inguinalis bilateral, tidak bersedia memberikan informed consent dan tidak bersedia untuk di follow up dan tidak layak untuk dilakukan anestesi. Kemudian untuk metodenya yaitu follow up, yaitu semua sampel di follow up pada hari ke-1, 7 dan bulan ke-1 dan
bulan ke-6 post-op. Untuk outcome-nya yaitu primary outcome nyeri post-op, tingkat rekurensinya yaitu secondary outcome, durasi operasi, lama dirawat di RS, lama waktu untuk kembali ke aktivitas normal, dan komplikasi post-op. Kemudian untuk metode laparoskopik TEP-nya yaitu dilakukan dengan general anestesi, insisi infraumbilicus, teleskop 10 mm 0 derajat dimasukkan ke dalam ruang preperitoneal dan dilakukan diseksi tumpul menggunakan ujung teleskop dan tekanan CO2 sebesar 14 mm Hg mengikuti bidang wet loss areola tisu. Kemudian untuk teleskop 0 derajat diganti dengan teleskop 30 derajat setelah ruang peritoneal telah dibuat. Kemudian dilanjutkan 2 working port 5 mm dimasukkan dan dilakukan diseksi komplit sepanjang ligamen Cooper hingga kanal femoral. Terus kemudian hernia sak diseksi dan direduksi secara komplit. Kemudian urifasium myopectinal proses diekspos dan semua situs di potensial hernia inguinalis, direct atau indirect, dan femoris diseksi. Kemudian untuk propylene mesh 15x12 dimasukkan menggunakan trokar 10 mili dan disempatkan dari simfisis pubis hingga sia secara overlap menutupi 3 situs potensial hernia, yaitu tidak dilakukan fiksasi pada mesh. Kemudian untuk CO2 dikeluarkan dan bekas insisi dijahit dengan benang absorbable. Untuk tindakan ini dilakukan step by step, dokter. Kemudian dilanjutkan untuk yang prosedur pemberian LMR atau prosedur repar terbuka Lindstein, LMR dilakukan sesuai standar tension free mesh repair, yaitu memakai mesh propylen berukuran 12x8 yang difiksasi menggunakan prolen 2-0, 20, kemudian diseksi dilakukan secara hati-hati pada struktur korda dan saraf ilioinguinal. Kemudian penutupan jaringan dilakukan dengan Vicryl 20 setelah hemostasis dicapai. Kulit dijahit dengan jahitan subkutikuler menggunakan Vicryl 30. Kemudian dilanjutkan untuk medikasi pre dan post operasi, semua yang untuk tindakan yang dibandingkan ini baik laparoskopi maupun yang dengan mesh, yaitu dengan pemberian ceftriaxone pre-operasi pada semua sampel. Terus kemudian pada pasca operasi, pasien diberikan paracetamol 500 mg setiap 8 jam secara intravena dan natrium diklofenak 50 mg jika diperlukan setiap 12 jam selama 24 jam pertama. Setelah itu 24 jam pertama, pasien diresepkan natrium diklofenak 50 mg setiap 12 jam dan analgesik injeksi diberikan hanya jika pasien mengalami nyeri hebat. Skor nyeri pasca operasi dinilai 12 jam pasca operasi menggunakan numerical pain skor dengan 0 sampai 10, yaitu 0 no pain, 1 sampai 3 mild pain, 4 sampai 7 moderate pain, 8 sampai 10 severe pain. Kemudian untuk metodenya yaitu analisis statistik, yaitu analisis statistiknya menggunakan Metcalf 12.2.1, yaitu data kontinu disajikan dalam bentuk min sampai dengan min SD, sedangkan data kategori disajikan dengan frekuensi persen. Untuk uji komparasi dan kontinu menggunakan independent t-test, sehingga uji komparasi data kategori menggunakan chi-square test. Untuk tingkat signifikasi yang ditetapkan dalam penelitian ini ada 5%, yaitu P kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Mojen untuk detail demografi jenis hernia, yaitu untuk Rekset yaitu 54, untuk TP dan untuk LMR-nya 49, untuk left side 34 dan LMR-nya 37. Kemudian untuk indirect hernia TEP 71, untuk OLR 17, untuk direct hernia TEP 14 dan OLR 67. Untuk pekerjaan dan faktor predisposisi yaitu semua pasien pada kelompok TEP dioperasi dengan general anestesi. Pada kelompok OLR 73 pasien dioperasi dengan anestesi spinal. 10 pasien dioperasi dengan anestesi epidural dan 3 pasien dioperasi dengan general anestesi karena anestesi spinal yang sulit. Izin untuk hasil yaitu nyeri pasca operasi untuk valunya yaitu kurang dari 0,01. Terdapat perbedaan yang signifikan pada nyeri post-op yaitu moderate severe pain pada hari ke-1 dan hari ke-7. Kemudian untuk durasi rata-rata operasi untuk laparoskopi TEP yaitu 84,6 kurang lebih 32,2 menit, untuk Lindstein adalah 59,2 atau 14,8 menit yang menunjukkan bedanya signifikan secara statistik. Untuk postoperatif yaitu untuk aktivitas normalnya lebih cepat pada TEP, yaitu waktu untuk kembali lebih awal TEP yaitu 6,8 hari dibandingkan dengan kelompok OLR yaitu 4,6 hari dengan nilai P yang signifikan.
tidak dapat perbedaan signifikan di tingkat rekurensi. Untuk diskusi yaitu Lenstin tension free hernia repair telah menjadi gold standard dan teknik yang paling cocok untuk repair hernia secara terbuka dengan hasil yang baik dan tingkat rekurensi yang rendah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa teknik laparoskopi TEP dipertimbangkan sebagai prosedur pilihan untuk repair hernia secara laparoskopi karena tidak perlu membuka rongga peritoneal. Kemudian untuk pada penelitian ini rata-rata durasi operasi untuk repair Meslin stent yaitu 14,8 menit dan TEP yaitu adalah 32,2 menit. Terdapat penelitian yang melaporkan durasi waktu operasi yang lebih lama untuk repair hernia secara laparoskopi dibandingkan dengan repair terbuka. Kemudian pada kelompok laparoskopi TEP, komplikasi intraoperatif utama adalah terjadinya pneumoperitoneum karena insesi jarum Veress port 5 mm di titik palmer untuk mendekompresi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada penelitian terdapat perbedaan yaitu terkait nyeri post-op pada hari ke-1 sampai ke-7 menunjukkan lebih banyak pasien dengan severe pain dan moderated pain pada kelompok repair Lenstin dibandingkan dengan kelompok laparoskopi TEP. Hasil ini sesuai dengan penelitian lain dengan rata-rata bahwa nyeri pada operasi pada repair hernia laparoskopik lebih rendah dibandingkan dengan repair secara terbuka. Pada penelitian ini terjadi komplikasi pasca operasi yaitu seperti hematom, infeksi luka, pembengkakan skrotum, testis nyeri tidak signifikan secara statistik pada kedua kelompok. Izin dari Value et al. 2004, komplikasi post-op operasi lebih banyak pada hernia repair terbuka yaitu 23,9% dibandingkan dengan laparoskopi TEP yaitu 13,9%. Kemudian pada penelitian ini jumlah pasien dengan nyeri kronis yang jauh lebih banyak pada kelompok Lenstin dibandingkan dengan kelompok TEP karena kemungkinan dapat terjadi pada cedera kompresi saraf karena kualitas mesh, penempatan mesh yang tidak tepat dan pada kanalis luminalis. Pada penelitian ini lama rawat post-op di rumah sakit secara signifikan lebih pendek pada TEP laparoskopik versus Lenstin yaitu untuk lama di rumah sakit untuk TEP sekitar 2 hari, pada kelompok Lenstin sekitar 6 hari sesuai dengan studi Lal et al. Namun studi follow up jangka panjang oleh Eker menunjukkan lama rawat di rumah sakit yang sama pada kelompok TEP dan kelompok Lenstin. Untuk diskusi selanjutnya yaitu pada penelitian ini waktu yang dibutuhkan untuk menunjukkan aktivitas normal secara signifikan lebih pendek pada kelompok laparoskopi yaitu untuk yang LMR 6,8 dan untuk laparoskopi 4,6 hari. Hasil serupa dengan studi O'Brien et al. Dan studi lain. Pada penelitian ini 2 rekurensi yaitu pada kelompok laparoskopi TEP dan 1 rekurensi pada kelompok Lenstin. Dalam berbagai penelitian lain memiliki hasil yang bervariasi. Jadi berbagai uji klinis menunjukkan tidak terdapat bukti konklusif terkait perbedaan hasil Lenstin TEP dan dalam hal nyeri kronis, komplikasi, dan rekurensi. Untuk limitasinya, yaitu ukurannya sampel kecil, durasi follow up yang singkat, hasil penelitian tidak dapat mengevaluasi hernia rekuren dan hernia bilateral karena merupakan kriteria eksklusi agar kelompok dibandingkan homogen dan karakteristik hernia yang di repair. Kemudian untuk perbedaan jenis anestesi pada kedua kelompok, yaitu repair hernia terbuka dapat dilakukan dengan anestesi spinal, sedangkan repair laparoskopi dilakukan dengan general anestesi. Untuk kesimpulan, laparoskopi TEP dapat dilakukan dengan aman dan hasil sebanding dengan repair terbuka, serta memiliki tingkat nyeri post-op yang lebih sedikit, waktu untuk melanjutkan aktivitas normal yang lebih cepat, dan hasil kosmetik yang lebih baik dibandingkan dengan repair terbuka. Repair hernia dengan laparoskopi TEP dapat menjadi alternatif yang lebih baik dari repair terbuka. Jadi untuk telaah klinis PICO, yaitu pasien menjadi yang menjalani repair hernia inguinal laparoskopik total untuk P-nya, yaitu untuk problemnya, kita bandingkan dengan intervensinya yaitu laparoskopi total extraperitoneal hernia repair TEP dibandingkan dengan open Lenstin tension free hernia repair LMR. Kemudian outcome-nya yaitu nyeri post-op dan tingkat rekurensi. Terus kemudian untuk secondary outcome-nya yaitu durasi operasi, lama rawat RS, lama waktu untuk kembali aktivitas normal, dan komplikasi post-op. Untuk pertanyaan yaitu untuk yang dari telaah PICO tersebut, apakah perekrutan pasien untuk mendapat perlakuan dilakukan secara acak? Teknik pengambilan sampel dilakukan secara konsekutif, randomized, prospective sampling, jadi secara acak. Kemudian apakah tiap kelompok seimbang pada penelitian dimulai? Jumlah sampel tiap kelompok seimbang yaitu 88 sampel pada grup TEP dan 86 pada grup LMR. Kemudian di samping penanganan DTT, apakah tiap kelompok ditangani secara seimbang? Secara seimbang karena antibiotik yang diberikan sama, analgetik yang diberikan sama. Terus kemudian apakah semua pasien yang disertakan dalam penelitian sudah diperhitungkan dan apakah mereka dianalisa dalam kelompok yang diacak? Alokasi dalam 2 grup dilakukan secara acak dan analisis hasil penelitian melibatkan semua sampel yang dimasukkan dalam penelitian.
Izin kemudian, apakah penelitian dilakukan objektif? Apakah pasien dan dokter tetap blind terhadap pengobatan dengan tidak? Penelitian ini dilakukan secara non-blind. Apakah terapan hasil penelitian untuk repair hernia dengan laparoskopi TEP dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan secara repair terbuka? Mohon izin, terima kasih dokter untuk pembawaan jurnal dari kami. Mohon asupannya dokter, terima kasih. Terima kasih. Presentasi yang bagus sekali. Mungkin nanti untuk berikutnya bisa disiapkan lebih baik untuk penampilan dari slide PowerPoint-nya ya. Jadi sudah disampaikan journal reading tentang perbandingan CEP dan ya dengan tension free. Silakan dari audiens ada yang memberikan tanggapan atau komentar. Dari residen mungkin dulu atau trainee. Ada komentar? Mungkin Dr. Agus bisa memberikan komentar. Ya, makasih. Apakah itu disebutkan di kedua teknik itu dikerjakan oleh ahli bedah yang sama atau yang berbeda? Halo, dengar ya? Dengar nggak? Iya dokter, dengar dokter. Untuk pertanyaannya, apakah dikerjakan oleh ahli bedah yang sama atau berbeda? Izin dari jurnal yang saya dapatkan dokter, tidak terdapat keterangan yang dikerjakan satu orang atau beberapa orang dokter, tapi dikerjakan. Echo-nya ramai sekali. Halo. Echo-nya ramai banget ya. Halo, berecho ramai sekali. Diulang. Ji dokter. Ji, izin mengulang pertanyaan dari Dr. Agus Darmawari SPP, subspesialis dan digestif konsultan. Yaitu apakah untuk yang mengerjakan pada penelitian ini satu orang atau beberapa orang? Dari jurnal yang kami dapatkan dokter tidak disebutkan untuk yang mengerjakan, tapi disebutkan penelitian ini dilaksanakan di NKP South Medical College and Research Center di Lata Mangkasar Hospital. Naspar Mahasiswa India, dokter. Siap. Iya, oke. Dari semua tadi itu, yang berbeda hanya length of stay, kemudian sama nyerinya. Kalau komplikasinya, ada perbedaan nggak? Izin dokter, untuk komplikasi ada dokter. Lebih banyak yang mana? Izin lebih banyak yang LMR dokter, yang open stent pre-mesh hernia repair. Padahal lebih besar ya, lebih besar, lebih afu, lebih bisa dilihat, tapi komplikasinya lebih tinggi. Dokter. Karena apa katanya? Dokter. Karena apa? Bentuknya apa? Bentuk komplikasinya? Izin seperti hematom, kemudian seroma, scrotal swelling atau testicular pain, spermatic cord edema, wound infection, dan urinary complaints, dokter. Nah, itu dari 3 macam itu tadi. Komplain itu, komplikasi itu. Kira-kira apa itu sebabnya? Izin dokter, kemungkinan seperti pada wound infection karena kebersihannya kurang, dokter. Post-op-nya, dokter. Dan untuk yang daerah yang dibuka lebih besar, dokter, pada LMR, dokter. Ya, dari yang lebih besar dibuka itu, kenapa terjadi komplikasi itu? Apa yang menyebabkan menurut kamu?
Izin karena mungkin karena expose-nya dokter. Kalau laparoskopik lebih kecil dan pada LMR lebih luas dokter. Apa ayo? Apa penyebabnya? Bukan itu. Siap dok. Ada yang tahu kira-kira? Halo, itu ada berapa belas orang itu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Masa nggak ada yang bisa? Daripada izin dok, Wawan dok. Ya, apa, Wan? Memang di jurnal ini mungkin disampaikan berkaitan dengan presentasi sampaikan bahwa pada open lebih banyak komplikasi dok. Tapi pada kenyataan bukan ada beberapa jurnal juga yang menyebutkan bahwa komplikasi laparoskopi juga banyak juga dokter. Kalau berdasar jurnal ini, izin kemungkinan kenapa kok lebih banyak komplikasi open mungkin dilakukan oleh expert dok pada laparoskopi seperti dokter Agus sampaikan bahwa tidak disebutkan apakah pada orang yang sama atau apa, tapi pada laparoskopi sudah expert untuk operatornya dokter, sehingga kalau yang open sama residen gitu ya? Bisa jadi dok. Ya mungkin karena tidak disebutkan. Tapi yang penting itu kenapa gitu loh. Walaupun oleh residen itu harus ada alasannya kenapa kok tadi ada hematom, ada skrotal ödem dan seterusnya itu. Apa kira-kira? Dari area operasinya dokter, dari betul. Pada open lebih untuk operasi, medan operasinya lebih besar sehingga kemungkinan terjadi cedera itu lebih banyak dok. Apabila handling atau tindakan operasinya tidak yang halus dokter. Mungkin itu dok. Ya, dia lebih luas, traumanya lebih banyak. Yang paling penting itu adalah di situ mestinya apa? Kontrol bleedingnya, ya. Kontrol bleedingnya harus hati-hati sekali. Kalau mau bagus ya kontrol bleedingnya harus bagus karena traumanya yang cukup besar, medannya lebih luas, sehingga kemungkinan perdarahannya itu akan lebih banyak. Kemudian peradangannya juga akan lebih banyak. Sehingga risiko terjadinya suatu komplikasi sudah bisa diprediksi akan terjadi seperti itu. Sedangkan yang TEP itu sebenarnya juga pada waktu diseksi daripada si kantongnya, itu juga kalau nggak expert itu bleeding itu nanti, ya banyak perdarahan itu. Jadi memang betul-betul harus expert yang TEP itu. Kalau tidak ya bisa hematom lebih parah itu yang pada TEP itu. Dan yang agak mengkhawatirkan pada TEP itu adalah kontrol bleedingnya justru di situ. Karena apa? Karena kadang struktur anatominya itu kan nggak begitu jelas. Kalau sudah expert sekali dia kayak orang yang sudah mengerjakan open itu, dia tahu mana funiculus spermaticusnya. Kan kalau hernianya itu tadi pada yang hernia inguinalis lateralis itu dibedakan nggak itu antara lateralis sama medialis? Kalau yang medialis mungkin lebih gampang daripada yang lateralis. Karena apa? Karena yang lateralis itu kantongnya ada di funiculus spermaticus itu, sehingga diseksinya melibatkan kompleks pembuluh darah yang ada di funiculus spermaticus itu, sehingga risiko berdarahnya akan lebih tinggi itu.
Nah itu ada nggak itu dibedakan nggak hernia inguinalisnya, lateralis dan medialis pada yang TEP? Halo. Siap dokter. Origin untuk yang masuk inklusi saja hernia inguinalis unilateral dokter. Jadi tidak dibedakan dokter antara yang hernia inguinalis medial atau lateralnya dokter. Oh ya. Siap. Ya. Jadi itu kira-kira komplikasi yang terjadi sehingga karena kita itu jarang mungkin laparoskopi, ya diperbaiki teknik operasinya secara secara halus, kemudian diseksinya secara tajam, kemudian kontrol bleedingnya juga harus bagus supaya tidak ada suatu komplikasi oleh karena kontrol perdarahan yang tidak baik. Itu saran saya. Mungkin lanjutkan Dokter Wahid. Ya, terima kasih Dok. Jadi Dr. Agus sudah memberikan banyak masukan. Jadi untuk operasi hernia, operasi yang paling sering di bagian bedah. Yang pertama memang harus kelainan hernia ini adalah gangguan dari anatomis, sehingga ketika mengerjakan hernia harus benar-benar anatominya harus benar-benar diperhatikan. Jadi ketika memperbaiki kelainan anatomis, berarti kita juga harus anatomi di daerah inguinal hernia itu harus benar-benar dipahami. Banyak komplikasi yang mungkin terjadi, banyak teknik operasi yang ada, tapi seperti operasi yang lain, untuk residen hanya perlu 1 atau 2 teknik yang dipelajari dan benar-benar sampai paham, baru mempelajari teknik yang lain. Jadi yang teknik yang paling mudah, paling bisa dilakukan adalah radiorika dengan teknik Liechtenstein. Anda harus benar-benar bisa. Kemudian setelah itu baru menanjak ke laparoskopik, karena teknik hernia kan ada yang dari intra, dari TEP, kemudian dari luar. Jadi kalau Anda membayangkan satu lubang yang hernia itu, ketika kita menutup lubang itu, taruhlah seperti Anda bayangkan ban bocor. Ban bocor itu Anda bisa nambal dari sisi luar atau dari sisi dalam. Anda bisa bayangkan ketika menambal dari sisi dalam, itu akan lebih kuat dibanding dari sisi luar. Nah, itu menjadi dasar dari mengapa hernia dengan laparoskopik lebih unggul secara kekuatan, secara menutup locus minorisnya dibanding dengan yang teknik open dengan Liechtenstein. Itu yang harus sangat diperhatikan. Saya kira itu Dr. Agus mungkin bisa menambahkan lagi. Baik, kalau sudah tidak ada komentar atau pertanyaan, silakan presentan yang kedua. Dokter siapa?